Pendakian mulai dilakukan tanggal 5 Agustus itu dengan target puncak tanggal 17. Sesuai rencana memang tim pada hari pertama itu masih sesuai dengan rencana-rencana yang dibangun itu. Karena tim pertama itu masih menginap, masih dapat di camp 2 itu berupa percabangan sungai. Nah, dari percabangan sungai ke camp 3 ini memang posisi paling berat. Dengan kondisi hutan yang rapat dan terjal, fisik terutama tim pembawa logistik itu cukup diforsir di sini. Nah, proses setelah itu cukup dengan rute yang di Penggungan itu agak sedikit lebih mudah. Yang memang agak menjadi berat itu adalah eh, tutupan hutan yang rapat dan rotan. Sehingga yang menjadi tantangan adalah alat tebas yang digunakan itu banyak yang rontok, banyak yang rusak pada saat itu karena ternyata kita berhadapan dengan hutan rotan dan kayu yang cukup keras. Nah, tantangan terberat berikutnya adalah ketika mengarah di atas masuk ke camp 10. Itu sudah masuk ke ketinggian 2000. Di atas ketinggian 2000 ini karena hutan sudah tidak rapat, tapi ya kita berhadapan dengan medan yang curam. Fakta di lapangan, di atas ketinggian 2000 itu ternyata kita berhadapan dengan tebing kawasan kars. Nah, ini dibutuhkan waktu untuk mencari celah untuk bisa sampai ke eh, di atas ketinggian sekitar 2.300-an sampai 2.500. Nah, itu dibutuhkan seharian itu untuk mencapai ke ketinggian ini. Berhasil dicapai pada tanggal 16 Agustus waktu itu. Nah, sementara belum menemukan tanda-tanda puncak gitu karena medan yang sangat rapat dan untuk orientasi sangat tidak dimungkinkan. Selain kontur yang ada, ketinggian yang sama, kemudian kondisi kabut, itu menentukan puncak sangat susah. Sehingga pada tanggal 16 itu kami tim itu mencapai di kondisi yang cukup sudah sore dan gelap. Tanggal 17 itu sudah hari kemerdekaan. Terpaksa tim itu memutuskan untuk melakukan upacara hari kemerdekaan itu di ketinggian 2.500. Itu merupakan camp 11. Dari upacara pada pagi hari, setelah upacara itu tim bergerak untuk mengarah ke arah selatan, ke arah puncak. Kalau diukur secara garis lurus, pergerakan itu tidak sampai tidak lebih dari 1 kilometer untuk mencoba mencari celah untuk masuk ke area di bawah pegunungan puncak Mekongga. Setelah upacara, tim bergerak di tanggal 17 itu cuman bergerak tidak lebih dari 1 kilometer dan itu merupakan yang menjadi target adalah camp 12. Tantangan lain yang dihadapi adalah persoalan air. Nah, ketersediaan air di sini waktu itu di puncak kami belum menemukan sumber mata air karena kondisi kars di sana. Setelah memutuskan untuk istirahat, beberapa anggota tim itu melakukan orientasi dan coba melakukan orientasi untuk menentukan titik puncak. Nah, ya kebetulan waktu itu ditemukanlah titik sumber mata air yang sampai saat ini menjadi sumber mata air satu-satunya para pendaki untuk ke arah puncak. Kemudian tanggal 18 pagi tim bergerak gitu dengan membawa perlengkapan yang diperkirakan tim akan menembus puncak itu sehari. Pergerakan tim ini menjadi sedikit agak terhambat karena persoalan waktu itu kabut cukup tebal itu. Jadi pergerakan itu dilakukan dengan melakukan man to man itu, di mana dua orang atau 3 orang bergerak di depan, kemudian tim yang lain itu mengikuti di belakang. Tim yang bergerak di depan ini tim pembuka jalur. Sekitar jam 3 sore, tim itu sempat naik di salah satu puncak yang diyakini waktu itu adalah puncak Mekongga. Karena di antara puncak-puncak itu dianggap yang paling tinggi itu. Nah, setelah sampai di puncak, semua anggota tim sebenarnya tidak yakin karena bentuk dari puncak yang dicapai itu tidak sesuai dengan apa yang digambarkan pada saat kita melakukan perencanaan dengan di peta kondisi puncak yang agak berbeda gitu. Kemudian dilakukanlah komunikasi dengan base camp saat itu untuk membantu menentukan di mana posisi puncak dan di mana posisi tim saat ini. Pada saat istirahat itulah kemudian sempat kabut bergeser sedikit dan ternyata di depan kelihatanlah puncak yang sesungguhnya, yaitu puncak Mekongga.
pilihan-pilihan yang sangat sulit waktu itu karena cenderung sudah sore. Apakah tim ini akan mencapai puncak pada saat hari itu juga? Nah, inilah sebenarnya cerita yang kalau diingat-ingat kembali, kenapa orang kami mengatakan ini puncak salah, karena memang waktu itu kita menganggap itulah puncak Mekongga, ternyata itu salah. Di teman-teman, akhirnya puncak itu dinamakan puncak Halooleo. Setelah itu tim turun menuju puncak Mekongga. Kami masih menggunakan rute yang kami rencanakan dari awal, itu berupa jalur yang di peta, dengan mengambil celah antara puncak Kerucut dan puncak Mekongga yang sesungguhnya. Menuju puncak, kami berhadapan dengan tebing langsung itu, dan diputuskan untuk melakukan pemanjatan di situ. Kemudian disiapkanlah alat-alat yang memang sempat dibawa, itu berupa kermantel dan alat-alat panjat. Karena alat panjat yang terbatas, sembari dipersiapkan, ternyata ada beberapa teman itu mencoba rute lain, mencoba melakukan pemanjatan dengan di dinding yang tidak terlalu tinggi dan terjal, itu sekitar 5 meter sampai 10 meter. Ternyata ini lebih efisien itu, diputuskanlah waktu itu untuk tidak melakukan pemanjatan dengan menggunakan alat panjat. Semua tim itu tinggal membawa alat-alat yang memang menjadi kebutuhan pribadi, terutama raincoat, kemudian makanan yang tersisa, serta air yang ada. Karena kita semua perlengkapan yang cukup berat itu ditinggalkan di bawah puncak. Puncak pertama dicapai itu sekitar jam 6 atau sekitar jam 6. Kan waktu itu puncak masih cukup terang pada saat itu, walaupun hari sudah sore menjelang malam, karena di atas ketinggian, jadi masih cukup terang. Karena waktu yang sangat mepet dan kemungkinan tim untuk turun itu sangat kecil, maka diputuskan untuk semua anggota tim tidak terlalu berlama-lama di puncak. Sehingga yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi, kemudian menghubungi base camp, mengatakan bahwa tim telah mencapai puncak. Kemudian tim berusaha mencari tempat untuk memasang bivak waktu itu. Sehingga diputuskan untuk menginap di sekitar puncak. Setelah tim melakukan orientasi, menemukan satu celah yang sangat sempit, tapi cukup untuk membuat api unggun, sekedar untuk bertahan menunggu waktu pagi. Setelah pagi ya, tim coba berdiskusi untuk memutuskan mencari rute lain. Karena kalau mau tim akan kembali ke rute pendakian awal, itu akan sangat riskan karena banyak batuan lepas dan agak terjal. Nah, alhamdulillah waktu itu juga kita berhasil menemukan celah yang sampai saat ini itulah itu yang digunakan oleh semua pendaki yang menuju ke puncak Mekongga. Saya kan di base camp, jadi ngikuti mantau terus dengan radio. Jadi pada siang hari, saya di kontak radio. Anak-anak sudah berteriak, mungkin kabut. Wah, kita sudah sampai puncak. Saya belum yakin, gitu. Titik koordinat di mana? Belum diplotting. Sekarang coba diplotting dulu, resection dulu. Terus dikasih titik koordinatnya. Kan di base camp ada peta. Saya minta titik koordinatnya, saya plotting. Oh, bukan puncak itu. Makanya saya bilang itu salah. Lintasannya itu yang dibikin sama RPG-nya itu kan lapor ke saya. Oh, kita udah sampai koordinat ini, itu saya plot. Ini saya hitung kontur kan, masih ada lagi. Itu kan tipis-tipis dia. Coba intersection, resection lagi kalau cuaca bagus. Itu. Nah, waktu itu tanggal berapa saya lupa, cuaca bagus, dapat titik koordinatnya, kirim ke saya. Saya plotting lagi. Saya hitung konturnya. Ya itu, titik. Dapat ya betul. Oke, lanjut. Nah, tapi siapa yang bilang, waduh, ini melewat celah-celah, ngejal. Batu-batu. Ya Oh iya. coba aja dulu, belum dilihat. Jadi kan masih ada waktu nih, kira-kira 6 jam lagi atau 5 jam lagi. Batu-batunya itu, mana yang paling tertinggi? Oh, yang puncak ini, Kang Ijal. Saya minta koordinatnya, saya plotting lagi di base camp. Saya lihat konturnya, ketinggiannya, oh ini ya betul. Oke, dilanjut. Cukup lama juga itu kalau nggak salah mereka muter-muter untuk mencari kan lewat celah-celah batu kalau nggak salah itu. Tapi sekarang gimana nggak tahu juga.
batu yang paling tinggi itu. Setelah itu udah sampai di sana, season lagi. Ya cocok, itulah yang paling tinggi. Hasilnya tidak ada lagi, ya di sekitarnya. Dapat titik koordinatnya itu, saya plot lagi di bawah. Oke, cocok, saya bilang gitu. Soalnya kita waktu itu kan nggak ada GPS. Iya, mana yang paling tertinggi kita tarik garis untuk relaxation di situ. Seperti itu. Jadi memang awalnya jam siang itu salah. Soalnya setelah saya dapat titik koordinat itu masih ada lagi puncak batu. Iya. Nah, setelah kalau nggak salah ya sebelum maghrib udah sore sekali. Soalnya saya udah bayangkan kalau dari jauh itu puncak batu-batunya itu mirip-mirip semua. Ya. Tapi kalau dihitung dari kontur ya pasti ada 2 atau 3 kontur yang bisa berubah. Kalau elevasi konturnya 25 meter atau 12,5 meter sudah berapa meter itu jadinya. Ya itu pas di situ saya bilang. Sekarang bergerak sebelum malam saya bilang gitu. Cerita yang sempat diberikan sebelum kami pendakian itu juga kami temukan di sana terkait beberapa tempat dari informasi masyarakat. Misalnya di sepanjang pendakian itu kami disampaikan nanti ada satu kawasan yang namanya diistilahkan oleh mereka tende-tende. Tende-tende itu bahasa lokal artinya berayun. Itu merupakan daerah yang penggungan tipis yang sebetulnya kenapa dia tenda-tenda dan bergoyang itu merupakan rajutan akar yang mungkin sekian ratus tahun itu terbentuk dan kemudian ditutupi oleh daun yang menjadi lumut dan di atasnya muncul beberapa tumbuhan sehingga itu menjadi jalan sebenarnya. Nah, kalau orang jalan di situ ada sekitar 100 meter itu memang cenderung bergoyang-goyang gitu. Nah, untuk saat ini memang orang sudah tidak akan menemukan itu lagi itu yang namanya tende-tende karena sudah rute pendakian itu sudah berubah itu jalur itu. Kemudian ada yang namanya Masero-Sero. Masero-Sero ini sebenarnya istilah lokal itu karena mereka meyakini bahwa itu adalah daerah yang mistik. Seakan-akan kalau orang lagi di atas ada sering orang yang memanggil atau menggapai-gapai itu. Ada orang yang sering menyentuh pundak. Nah, mereka meyakini itu adalah penghuni di sana. Di beberapa titik yang dibilang Masero-Sero itu di atas ketinggian 2000 memang bisa saja itu mungkin bagi kami itu halusinasi ya. Karena ya mungkin kondisinya yang dingin dan bagi mereka itu adalah tempat yang mistik gitu. Dan rute memang dari informasi dari awal dari pihak masyarakat di sekitar pegunungan itu ada sekitar 3 telaga atau 3 bagi mereka itu ada danau kecil yang menjadi sumber air. Itu semua kami temukan. 2 cukup besar itu di ketinggian di atas 1000-an. Dan ada satu ketinggian yang paling terakhir itu danau kecil yang itu pada musim kemarau itu kan kering. Itu kami namakan Danau Kecebong karena pada saat pertemuan pertama itu penuh dengan kecebong. Yang saat ini mungkin kalau para pendaki ke Mekongga itu masih menemukan danau terakhir ini ya sebelum naik ke di atas ketinggian 2000. Itu sekarang saat ini merupakan ujung jalan dari dulu ada perusahaan pengolahan kayu di situ HBI. Nah, itu merupakan jalan logging yang di ujungnya itu sekarang merupakan danau terakhir. Dan kalau setiap pendaki saat ini itu pasti menemukan danau itu. Selebihnya yang 2 lagi mungkin karena jalurnya sudah berbeda, tidak akan menemukan lagi jalur itu.